Halo ICC Bridge, wow, happy Saturday semuanya. Siap buat beribadah hari ini? Ya, setiap kalian yang hari ini ada di kamar, lagi ada di ruang makan, ayo fokuskan diri kalian buat beribadah hari ini. Karena ibadah hari ini pasti luar biasa. Dan apapun juga kondisi kalian hari ini, lagi senang, lagi sedih, apapun juga kondisi hati kalian, saya percaya Tuhan akan bekerja dan memberkati setiap kalian dengan ibadah hari ini. So, siapkan diri saudara dan mari kita berdoa. Bapak, kami siap untuk beribadah hari ini, untuk sungguh setiap hati kami boleh mengalami Tuhan hari ini di ibadah hari ini. So, berkati, percaya ada firman yang luar biasa, ada hadirat Tuhan yang kuat mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Semua yang percaya katakan amin. So, enjoy the service, the bridge.
Ajar kami untuk tetap percaya Tuhan. Di tengah apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, biar kami boleh benar-benar mempercayakan hidup kami 100% kepadamu Tuhan. Amin. Yes. We want to learn to trust you 100% Lord. Because you are great. Yes, yes. You are powerful Jesus. Oh. Let's sing your heart to Jesus. Oh. Your love is greater than my sin. Your mercy overflows within. Your grace awaken me to sing. Jesus, how great you are. Your power is greater than my fear. Your strength is now my strength. Your name has broken every chain. Jesus, how great you are. How great you are. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name. How great, how great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Your power is greater than my fear. Your strength is now my strength. Your name has broken every chain. Jesus, how great you are. How great you are. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. What a beautiful name of you. What a powerful name of you, Jesus. We glorify your name. Kami tinggikan namamu Tuhan. Oh, Jesus. Mari arahkan hati pikiran kita hanya kepada Dia, Yesus. Yeremia 10 ayat 6 berkata, Lord, there is none like you. Yes. You are mighty. Amen.
And your name is great Amen. and powerful. Yes. Yeay, come on, bagi yang percaya, mari dimanapun saudara berada, kita naikkan pujian penyembahan yang paling luar biasa bagi Dia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Yesus. Oh, I will trust you, Lord Jesus. Come on, sing this song. I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. I will trust. Follow you, Jesus. Sing, I will trust. Will not be shaken. How great you are! Oh, how great you are! How wonderful, how beautiful your name! Oh, how great you are! Oh, how great you are! How glorious, how powerful your name. One more time, shout! How great you are! Oh, how great you are! How wonderful, how beautiful your name! How great you are! Your name, how glorious, how glorious, how powerful your name. How powerful, how glorious your name, Jesus. Thank you, Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan, untuk setiap berkat Yes. di tengah badai yang selalu Engkau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. That's why we want to learn how to trust you 100%. Yes, Jesus. I will trust you, Lord. Yes, Jesus. I will trust you, Lord. Ya, We will trust you, Lord. ya Tuhan. I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. I will trust you, Lord. I will follow you.
shaken. I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. Wherever you are, just sing this. I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. We will not be shaken, Lord. Kami gak akan tergoyahkan karena kami memiliki Engkau, Tuhan. We have you. We have you, Jesus. Amin. We have you, Jesus. Yes, Jesus. In the midst of war, Yes, Jesus. in the midst of everything we have, pencobaan apapun yang kami miliki saat ini, Tuhan, Ya, Bapa. kami tetap ingin percayakan kehidup kami hanya kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu kami ingin tetap bersyukur, ingin tetap berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya. Ya. Dan mari kita sama-sama umat yang percaya, umat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, what a beautiful praise and worship. Aku percaya banget nih di mana kalian berada, kalian pasti bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa lewat pujian-pujian tadi. Well, Bridge Teens, mari kita sama-sama mengapresiasi volunteer yang udah memberikan hati mereka, memberikan waktu mereka juga buat sama-sama membangun rumah Tuhan, sama-sama melayani juga. So, ayo kita bilang thank you di kolom live chat ini dalam pilihan ketiga ya. 1, 2, 3. Thank you volunteer. Dan aku mau bilang juga welcome home buat baru yang pertama kali hadir. Dan mau encourage banget nih buat setiap dari kalian yang baru untuk setelah ibadah ini, mari kita join Newcomers Lounge yang ada di website ecchurch.online. Karena kita di sana bakal mengenal kalian lebih dekat lagi. Dan kita juga ada beberapa pengumuman nih. Yang pertama, kita bakal ada ECC Global Engage Class yang diadakan hari Minggu 25 April jam 2 siang. Dan yang kedua, kita ada leaders meeting hari Selasa 4 Mei via Zoom jam 7 malam waktu Indonesia dan jam 10 malam waktu Australia. Itu tuh diperuntukkan bagi semua pastor, staff, zone leader, home leader, core team, dan juga head ministry department di seluruh ECC dan Gaze Family. Now it's offering time. Jadi offering kali ini aku mau bacain dari Yohanes 3 ayat 16 yang isinya tuh yang versi NIV-nya, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Atau yang di bahasa Indonesianya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi bulan-bulan ini tuh kita masih merayakan yang namanya Paskah gitu. Jadi karena 2000 tahun lalu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan menyelamatkan semua umat manusia. So today, in honor Christ's sacrifice and in honor God giving His very best for us juga, kita mau memberikan yang terbaik juga, mau mengembalikan yang terbaik buat Tuhan juga. So Bridge Teens, mari kita memberikan yang terbaik. Maksudnya yang terbaik itu bukan kita harus memberikan kayak banyak banget atau apapun yang kita miliki buat Tuhan, tapi make sure kalau apa yang kita beri itu yang terbaik dari hati kita. Dan yang paling luar biasa itu Tuhan Yesus tidak mati, yaitu tapi He is alive in heaven to receive our offering and to pour out the blessing in our life. So mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur Tuhan buat hari ini kami bisa kembali beribadah online juga Tuhan. Kami bisa kembali buat memuji dan menyembah Engkau. Dan sebentar lagi kami mau memberi apa yang terbaik dari kami, biar Tuhan yang pakai lebih lagi dan berkati juga setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat ibadah kali ini, kami berdoa buat apa nanti yang akan disampaikan firman Tuhannya, biar apa yang disampaikan kami bisa
menyerapi dan menjadi pedoman buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Dan bagi yang memberi persembahan atau perpuluhan ada di bawah sini, nomor rekeningnya, dan setiap dari kalian yang mau memberi juga bisa lewat GoPay, Dana, dan OVO dengan cara nge-scan barcode di layar kaca kalian. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang yang luar biasa banget nih. Jadi siapkan catatan kalian and please be excited. So let's welcome our brother Billy Abraham. Hai Bridge Teens, senang banget nih bisa ketemu kalian semua hari ini. Gimana kalian kabarnya? Baik semua ya? Saya percaya berkat dan penyertaan Tuhan selalu menjagai kita semua. Amin. Dan before we start, pastiin siapin catatan kalian, take notes, and please be excited karena saya percaya firman Tuhan hari ini buat kita banget. Oke? Dan kita masih di minggu-minggu Paskah, dan hari ini part terakhir dari serial No Matter What yang Pastor Winston dan Pastor Victor udah share minggu-minggu sebelumnya. Dan hari ini saya mau share, saya kasih judul share saya 0% perfect, 100% forgiven. Oke, bilang sama-sama 0% perfect, 100% forgiven. Oke. Nah, 2 minggu yang lalu Pastor Winston udah share tentang bagaimana kita dikasihi apapun keadaannya. Masih ingat ya semua? Dan minggu lalu, Pastor Victor share bagaimana kita itu penting dan berharga di mata Tuhan apapun keadaannya. Dan hari ini saya akan melanjutkan apa yang mereka share, bahwa kita diampuni apapun keadaannya. Katakan amin. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kita dikasihi, kita berharga, dan kita diampuni apapun keadaannya. Nah, saya percaya kita semua di sini masih manusia ya. Belum ada yang tumbuh sayap atau coba dicek kakinya udah ada yang ngambang belum ya, atau udah jadi malaikat gitu. Gak mungkin ya, kita semua masih manusia. Dan kita tahu sebagai manusia kita itu gak sempurna. Kita semua, saya dan kalian semua adalah manusia yang gak sempurna. Dan sebagai manusia, saya sadar atau nggak sadar, kita masih bikin dosa. Bahkan mungkin sering gitu ya, kita bikin dosa. Kalau saya sendiri, saya paling sering marah-marah di jalan. Ini bukan untuk dicontoh ya, tapi kalau saya lagi nyetir, saya tuh suka marah-marah gitu. Kalau ada orang yang nyetirnya nggak bener, saya biasanya bilang, gimana sih? Bisa nyetir nggak sih ini? Atau saya bilang, pelan banget sih nyetirnya, bikin kagok nih gitu ya. Sekali lagi bukan untuk dicontoh, tapi sadar atau nggak sadar, kita masih sering bikin salah atau kita bikin dosa. Dan waktu kita bikin salah atau kita bikin dosa, gampang banget untuk kita ngerasa jadi Tuhan tuh kayak jauh gitu sama kita. Karena kita tahu, sebenarnya Tuhan tuh tahu kalau kita lagi berbuat dosa. Saya ulangin, karena kita tahu kalau Tuhan itu tahu ketika kita berbuat dosa. Contohnya, Tuhan tahu waktu kita nyontek, atau Tuhan tahu waktu kita bohong. Tuhan tahu waktu kita lihat gambar-gambar atau video yang gak pantas kita lihat. Tuhan tahu waktu kita gosipin teman kita, gibahin teman kita. Tuhan tahu waktu kita ngebully teman kita. Tuhan tahu itu semua karena Tuhan melihat kita. Dan sometimes kita merasa jadi Tuhan tuh kecewa gitu sama kita dan menjauh dari kita. Dan akhirnya kita mulai mikir, gimana bisa Tuhan mau mengampuni dosa kita dan mau punya hubungan sama kita kalau kitanya bikin dosa terus, ya nggak? Dan berlanjut kita jadi merasa bersalah akhirnya. Dan kita yang mulai menjauh dari Tuhan. Kita nggak datang lagi ke home cell, kita nggak lagi baca firman Tuhan, kita nggak lagi berdoa,
karena kita ngerasa kita nggak layak. Dan ini akan jadi lingkaran setan yang muter terus nggak berhenti-berhenti. Jadi kita berbuat dosa, and then kita merasa Tuhan kecewa dan menjauh dari kita, dan akhirnya kita yang menjauh dari Tuhan, dan akhirnya kita semakin jatuh dalam dosa, dan kita hidup di dalam dosa, gitu terus muternya. Dan entah kecil atau besar dosa yang kita lakukan, rasa bersalah seringkali membuat kita merasa kalau kita ini nggak layak. Nggak ada siapapun yang mau mengasihi kita, yang menganggap kita berharga, menganggap kita penting, dan memaafkan kita. Tapi kabar baiknya, untuk hal itulah Yesus datang. Dan itulah makna dari Paskah itu sendiri. Seperti yang Pastor Nala share beberapa minggu lalu, ketika Yesus berkata di kayu salib, "It's finished," dan di hari yang ketiga dia bangkit, Yesus sedang membuat jalan untuk kita bisa punya hubungan sama Tuhan, dan bahkan dosa dan kesalahan kita sekalipun gak bisa menghalangi kita untuk ketemu Tuhan. Katakan amin. Nah, kebenarannya adalah Tuhan gak pernah sekalipun kecewa dan menjauh dari kita. Bahkan Tuhan sendiri yang punya inisiatif duluan untuk memperbaiki hubungan yang rusak ini. Kita bisa lihat Tuhan mengirimkan anaknya supaya apa? Supaya hubungan yang rusak antara Tuhan dan manusia itu bisa diperbaiki. Dan hari ini kita mau belajar dari satu murid terdekat Yesus, yaitu Simon Petrus. Nah, Petrus ini adalah seorang nelayan. Kita tahu ya, dia seorang nelayan, dan yang pada akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya dan meninggalkan hidupnya sebagai nelayan untuk mengikut Yesus. Dan kita bisa lihat di Alkitab, kalau si Petrus ini seringkali membuat banyak kesalahan yang cukup parah gitu, yang cukup fatal. Karena Petrus itu orangnya, dia suka bertindak dulu, baru mikir gitu. Jadi dia ngelakuin sesuatu dulu, baru mikir, jadi terlambat gitu ya. Makanya banyak banget kesalahan yang dia buat, kalau kita bisa lihat di Alkitab ya. Dan bahkan kesalahan terbesar yang dia lakukan ada di momen menjelang Paskah. Pada waktu itu sebelum Yesus ditangkap, Yesus tahu ya kalau dia akan ditangkap dan akan diadili. Bahkan sebelum itu terjadi gitu, karena ya dia Tuhan, dia pasti tahu. Dan Yesus tahu nih kalau ini peristiwa penangkapan ini bisa jadi sesuatu yang berbahaya untuk murid-muridnya, termasuk si Petrus. Karena murid-muridnya adalah orang yang memberikan hidupnya untuk mengikut Yesus. Jadi kalau Yesus pemimpinnya aja ditangkap, nah ada kemungkinan juga kan mereka bisa ditangkap gitu. Nah jadi Yesus memperingatkan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Siapa tahu akan ada hal yang terjadi. Nah ada hal yang menarik yang kita bisa lihat di Matius 26 ayat 35. Di ayat itu dibilang kalau Petrus berkata dengan penuh keberanian, dia bilang gini, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Jadi ini statement yang luar biasa, statement yang powerful banget kalau benar-benar dilakuin gitu. Karena dengan kata lain kita bilang kita akan mengikuti Yesus sampai mati. Ini statement yang luar biasa. Tapi ironisnya ketika Yesus benar-benar ditangkap, apa yang Petrus lakukan? Dia menyangkal Yesus, guru dan sahabatnya sendiri. Gak cuman satu kali, gak cuman dua kali, bahkan sampai 3 kali. Dan kita bisa bilang ini epic fail terepik yang pernah terjadi di sejarah Alkitab. Kalian bisa bayangin kan, after Petrus ngomong statement yang luar biasa, yang powerful, yang menginspirasi, tapi dia gak melakukannya. Bahkan dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. And then setelah itu Yesus mati di kayu salib. Petrus dan murid-murid yang lain bingung harus gimana, karena Yesus dan pemimpin mereka udah gak ada, dan mereka ditinggalin sendiri. Nah bahkan di dalam kasus Petrus, kalau kita mencoba melihat sudut pandang Petrus, gak cuman dia gak tahu harus ngapain, gak cuman dia ditinggalin sendiri, tapi dia dipenuhi rasa bersalah yang sangat besar. Why? Karena dia baru aja menyangkal orang yang sangat dia kasihi. Kebayang gak? Dan setelah itu mujizat Paskah terjadi. Yesus bangkit dari kematian, dan hal pertama
yang Yesus lakukan adalah mencari murid-muridnya, termasuk si Petrus ini. Jadi setelah Yesus mati di kayu salib, murid-murid ini kembali menjadi nelayan. Dan suatu malam mereka mencari ikan dan mereka nggak dapat satu ikan pun. Lalu tiba-tiba, suddenly, ada satu orang di pinggir danau yang berteriak dan memanggil mereka. Dan ternyata itu Yesus. Kalian kebayang kan kalau jadi Petrus? Petrus harus ketemu lagi sama orang yang dia sangkal, yang dia hianati. Ini akan jadi momen yang awkward untuk Petrus karena dia kembali ketemu sama Yesus yang dia sangkal. Saya yakin banget detik itu pasti Petrus dipenuhi rasa bersalah, dipenuhi rasa intimidasi, rasa tertuduh, dan mungkin kejadiannya kayak gini. Ketika Yesus panggil murid-muridnya, "Hai murid-murid," gitu ya. Dan tiba-tiba Petrus dari kejauhan melihat dengan mata yang melongo gitu. Kita bisa bayangin ya kejadiannya kayak gitu. Nah, kita bisa lihat cerita ini di Yohanes pasal 21. Nah, ada 3 poin yang saya suka banget dari cerita ini. Oke, yang pertama, walaupun Petrus menyangkal Yesus, tapi Yesus tetap mengasihi dan menganggap Petrus muridnya. Nah, kita bisa lihat di Yohanes 21 ayat 4-6. Saya bacain buat kalian ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat lagi menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, setelah epic fail yang Petrus lakukan, Yesus tetap mengasihinya. Bahkan Yesus tetap memanggil Petrus anaknya, kebayang gak? Dan bahkan gak cuman itu, bahkan Yesus tetap menjadi penolong untuk Petrus. Nah, pernah gak kita kecewa sama seseorang? Pasti pernah lah ya, kan kita manusia itu wajar banget. Nah, waktu kita kecewa sama seseorang, pasti kita cenderung males gak sih untuk bantuin mereka? Boro-boro bantuin mereka ya, bahkan untuk ketemu mereka gitu ya, waktu ketemu mereka biasanya kita udah pasang muka yang jutek gitu, muka yang judes, gak mau ngorong mereka gitu kan. Nah, saya punya cerita nih. Saya pernah suatu hari, waktu itu saya pulang kerja. Waktu itu saya pulang ke rumah dan saya sapa istri saya seperti biasa, "Hai beb," gitu. "Gimana El, tadi rewel nggak? Makan apa?" dan segala macam. Tapi tiba-tiba dia jadi jutek dan nggak ngewaro saya. Detik itu juga saya langsung mikir, aduh, saya bikin salah apa ya? Saya mulai scroll chat saya gitu ya. Ada yang saya salah omongin nggak? Saya ingat-ingat kejadian lagi hari itu, saya bikin salah apa ya? Terus saya rayu-rayu dia, "Beb, kamu kenapa sih? Kenapa kamu jadi diam gitu ya?" Terus saya beliin makanan kesukaan dia, saya beliin minuman kesukaan dia, sampai akhirnya dia cerita, "Kamu tuh gini-gini, A, B, C, segala macam." Dan akhirnya finally dia mau maafin saya. Nah, kabar baiknya Tuhan kita nggak kayak gitu ya. Ini sorry Beb, I love you, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang mengasihi kita. Dia mengampuni kita apapun yang terjadi. Dan lewat ayat ini, lewat ayat yang tadi kita baca, kita bisa percaya bahwa kita dikasihi, kita berharga, dan kita diampuni apapun keadaannya. Katakan amin. Yang kedua, walaupun Petrus menyangkal Yesus, Petrus memilih untuk tetap mendekat dan mencari Yesus. Ini respon yang bagus dari Petrus. Ketika dia berbuat dosa, dia bukan menghindar atau menjauh dari Yesus, tapi dia mencari dan mendekat kepada Yesus. Kita bisa lihat di Yohanes 21 ayat 7. Saya bacain ya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau.
Nah, saya suka di bahasa Inggrisnya, di situ ditulis lebih jelas kalau Petrus langsung nyebur dan berenang sampai ke pinggir danau. For your information ya guys, ini danau guys, bukan kolam ya. Ini danau yang besar. Tapi Petrus langsung nyebur dan berenang sampai pinggir untuk menghampiri Yesus. Saya suka banget respon Petrus di sini, karena walaupun dia sudah berdosa dan menyangkal Yesus, dia tetap memutuskan untuk mendekat dan mencari Yesus. Nah, kita harus belajar nih di sini. Respon yang benar ketika kita berbuat dosa atau melakukan kesalahan dalam hidup kita jangan menghindar atau bahkan menjauh dari Tuhan. Seringkali ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, kita yang menghilang. Kita nggak ikut komsel lagi, kita nggak ibadah lagi, kita nggak mau PA lagi. Mungkin bapak rohani kita atau leaders kita ngechat, kita read doang ya. Mungkin bahkan ditelepon di reject, bahkan disamperin ke rumah, nggak dibukain pintu gitu ya. Jangan ya. Justru kita harus semakin mencari Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Amin. Nah, pengampunannya itu sempurna. Dosa apapun yang kita lakukan, baik kecil maupun besar sekalipun, Dia tetap mengampuni dan mengasihi kita. Nah, Tuhan tetap mendekat pada kita. Dia belum menyerah sama hidup kita, tapi seringkali kitanya yang menjauh dari Tuhan. Kita nggak mau lagi homesel, kita nggak mau lagi baca firman, kita yang berusaha menjauh dari Tuhan. So hari ini mari kita belajar untuk tetap mencari Tuhan, even ketika kita masih bikin dosa. Karena apa? Karena Tuhan mengampuni kita dan Tuhan mau memulihkan kita. Amin. Yang ketiga, walaupun Petrus menyangkal Yesus, Yesus tetap memberikan kesempatan untuk Petrus memenuhi panggilan Tuhan atas hidupnya. Nah, kita bisa lihat ya di Yohanes 21 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini sampai ayat 17 ya. Sampai ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, ini menarik. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan 3 kali juga Yesus memberikan Petrus kesempatan untuk menunjukkan seberapa besar Petrus mengasihi Yesus. Ini awesome banget. Ini luar biasa banget. Yesus tahu kalau selama ini Petrus membawa beban rasa bersalah kemanapun dia pergi. Karena apa? Karena dia menyangkal Yesus. Bisa jadi waktu itu Petrus merasa kalau dia nggak layak lagi. Dia nggak layak untuk dikasihi. Dia tidak berharga. Dan dia nggak layak untuk diampuni. Tapi Yesus gak hanya 1 kali dan gak hanya 2 kali, tapi 3 kali memberikan kesempatan pada Petrus to make it right, untuk membuat semuanya jadi benar. Apa yang dia katakan ketika dia menyangkal Yesus, Yesus kasih dia kesempatan to make it right. Dan gak cuman itu, bahkan Yesus mau Petrus untuk tetap ada di panggilan Tuhan untuk kehidupannya. Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, di sini bukan Yesus beli domba beneran ya. Terus suruh Petrus nih, "Saya beli domba, tolong diurus ya." Bukan kayak gitu. Tapi murid-murid Yesus yang lain, jemaat gereja mula-mula, dan orang-orang Kristen yang nanti akan mengikut Yesus juga. Jadi Yesus mempercayakan itu
untuk Petrus gembalakan. Nah, seringkali kita berpikir kalau dosa kita itu nggak hanya membuat kita jauh dari Tuhan, tapi juga jauh dari panggilan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita berpikir kalau kita gagal, kita melakukan dosa, Tuhan nggak bisa pakai kita untuk rencananya yang besar. Tapi good news-nya adalah Tuhan nggak hanya mengampuni kita, tapi Dia tetap mengarahkan kita untuk ada di panggilannya. Katakan amin. So guys, Easter reminds us that we are forgiven no matter what. Paskah mengingatkan kita bahwa kita diampuni apapun keadaannya. Ada amin? Dulu saya berpikir kalau saya berbuat dosa, saya jadi nggak layak untuk melayani Tuhan. Saya terjebak dengan rasa bersalah yang membuat saya menarik diri dan menjauh dari Tuhan. Jangankan untuk melayani ya, untuk memimpin gitu. Untuk datang ke home cell, untuk datang ke ibadah aja, itu rasanya berat banget gitu. Sampai akhirnya saya tahu kebenarannya, kalau Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu menerima kita, dan Dia mengampuni kita apapun keadaannya. Gak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi kita dari kasih penerimaan dan pengampunan Tuhan. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk mencari Tuhan. Apapun situasi yang saya hadapi, saya belajar untuk tetap mencari Tuhan. Sampai dengan hari ini, saya tetap ada dan melayani di rumah Tuhan, melayani generasi, karena saya tahu kesalahan dan dosa saya diampuni, dan Tuhan ingin saya untuk tetap berjalan di panggilannya. Saya punya satu quote yang saya suka banget. Kegagalan kita bukan berarti akhir dari rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Sekali lagi, kegagalan kita bukan berarti akhir dari rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Sekali lagi, biar kalian semua ingat, kita baca bareng-bareng. Kegagalan kita bukan berarti akhir dari rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Amin. Hari ini, apa hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan? Kesalahan-kesalahan kita di masa lalu mungkin kegagalan kita di masa lalu, mungkin ada dosa rahasia yang kita simpen dalam-dalam yang gak ada orang lain yang tahu. Apapun itu, saya pengen kalian tahu hari ini bahwa Yesus mengasihimu karena kematiannya di kayu salib. Gak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih, dari penerimaan, dan dari pengampunan Tuhan. Karena apa? Karena Dia sudah bangkit mengalahkan kuasa maut. It is finished, dan hari ini mari kita putuskan untuk mendekat pada Tuhan. Hari ini mari kita belajar seperti Petrus yang memilih untuk tetap mencari dan mendekat pada Tuhan. Nah, kalian bisa mulai dari hal-hal yang simpel nih. Mungkin yang kemarin saat teduhnya bolong-bolong, ayo kita mulai saat teduh lagi sama-sama. Mari kita mulai berdoa lagi sama-sama. Mari kita mulai menyembah Tuhan lagi sama-sama di kamar doa kita masing-masing. Dan jangan lupa bahwa komunitas itu penting. Jangan lupa join home cell. Karena saya percaya home cell kita adalah tempat yang aman untuk kita memulai lagi punya hubungan dengan Tuhan. Home cell kita adalah tempat yang nyaman untuk kita bisa cerita dan sharing apa yang kita rasain, apa yang kita dapetin minggu-minggu itu. Dan di home cell kita bisa saling nguatin satu sama lain untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Oke? Remember Bridgeton, we are forgiven no matter what. Kita diampuni apapun keadaannya. Amin. Let's pray. Tuhan, hari ini thank you untuk kesempatannya kami boleh lagi dengar firman Tuhan. Hari ini kami menyadari Tuhan bahwa kasih Tuhan begitu besar untuk setiap kami. Dan kami mau percaya, kami mau benar-benar percaya kalau Tuhan mengampuni kami apapun keadaannya. Karena kematian-Mu di kayu salib, gak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kami untuk datang bertemu dengan Tuhan. Gak ada satu dosa, gak ada satu kesalahan pun yang dapat menghalangi kami untuk bertemu dengan Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk tetap mendekat, untuk tetap mencari, untuk menghampiri Engkau.
karena kami tahu hanya Engkau yang dapat memulihkan kami. Thank you Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu, penerimaan-Mu, pengampunan-Mu itu sempurna untuk setiap kami. So Bridge Team, angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Hari ini diberkatilah Engkau, biar hari ini ada berkat Tuhan melingkupimu, menjagai hidupmu, menjagai sekolahmu, menjagai keluargamu. Biar hari ini engkau menjadi pribadi yang memberikan berkat, menjadi dampak untuk banyak orang. Dan kehidupan Tuhan, kehidupanmu menyatakan Tuhan. Dan dari hidupmu, kasih Tuhan nyata, penerimaan Tuhan nyata, pengampunan nyata untuk orang lain. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk dan engkau keluar. Dan aku berdoa biar engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Thank you God. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Oke Bridge Team, have a blessed weekend and see you next week. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di eccchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala. Kita punya jalan sehat sama Pastor Victor. Masih ada futsal, ada badminton, itu basket, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.